Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farajah Allah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wala haula wala quwata illa billah. Al-mukarramun, para masyayikh, dewan pengasuh, dewan pengurus Pondok Pesantren Al-Jadid, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pimpinan SMA, kepala SMA Nurul Jadid dan staf, bapak ibu guru, karyawan, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Nurul Jadid yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada hari ini saya sangat berbahagia. Selain bisa hadir di tasyakuran, syukuran pertama, syukuran atas kelahiran manusia agung, manusia yang sangat banyak jasanya kepada kita, bahkan kepada umat manusia yang sangat mencintai kita, umatnya, junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirangkai dengan peringatan Hari Santri Nasional, kemudian dirangkai juga dengan anniversary atau barangkali hari ulang tahun SMA Al-Jadid yang ke-51. Dan selain syukuran juga saya seperti pulang kampung, bernostalgia. Ya sebetulnya saya mampir, bisa dikatakan mampir di SMA dulu tahun berapa? 96 ya kalau tidak. Dan sesudah wafatnya almarhum Al-Maflah Zaini, terpaksa saya harus meninggalkan SMA. Dan alhamdulillah bisa diteruskan oleh Ustadz Haji Amsul Arifin dan beberapa kepala sekolah berikutnya. Alhamdulillah selama ini sudah banyak perkembangan baik secara fisik, sarana fisik, dan juga program-program non fisik, terutama SMA di sini ini sangat terkenal dengan program bahasa Mandarinnya, sampai meraih kejuaraan di tingkat internasional, dan banyak permintaan tenaga guru Mandarin dari berbagai lembaga pendidikan. Ini sangat membanggakan, dan untuk itu saya ingin menyampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf dan bapak-bapak dan ibu guru yang telah bekerja keras dengan tidak kenal lelah untuk memajukan sekolah ini dalam rangka mencetak kader-kader umat, kader-kader bangsa untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita
termasuk perjuangan dari beliau yang kita peringati maulidnya, junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para penerusnya yaitu para masyayikh yang telah berjuang baik di dalam berdakwah maupun di dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan dulu. Jadi ini adalah misi yang sangat mulia, dan tentu masa depan umat ini, masa depan bangsa ini tergantung bagaimana kita masa sekarang persiapkan kader-kader penerus perjuangan di masa depan nanti. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Dan tadi sudah mengikuti seremonial tasyakuran ini, yaitu di samping tumpengan ini, saya dulu tidak pernah itu tumpengan, dan bisa mengundang anak-anak hebat gitu ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini akan terus menjadi tradisi di sekolah ini. Insya Allah ini tradisi yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu tasyakuran dalam bentuk peringatan Maulid, Hari Santri Nasional termasuk hari ulang tahun, ini jangan hanya menjadi acara seremonial tanpa ada hikmah. Dan ini barangkali akan berulang setiap tahun. Biasanya sesuatu yang berulang itu akan kehilangan makna kadang-kadang. Tapi kita tentu tidak boleh kehilangan makna dan hikmah itu. Kita harus bisa menggali semangat dari Maulid, semangat dari Hari Santri, dan juga semangat dari peringatan ulang tahun yang merupakan anugerah besar bagi kita. Tentu dari semangat Maulid kita bisa mengambil hikmah. Bagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang semula mendapat amanah mengadakan perubahan besar yang dimulai dari kampung halamannya di tanah Mekah, kemudian melebar ke sekitarnya sampai ke negeri kita ini. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang mendapat nikmat dari jasa beliau sehingga menjadi orang yang beriman, orang yang Islam. Ini adalah jasa-jasa beliau. Dan saya kira kemajuan dunia yang kita nikmati sekarang ini adalah berkat dari diawali atau dipicu oleh perjuangan beliau. Dan jasa-jasa beliau tidak hanya diakui oleh umat Islam, tapi juga diakui oleh orang-orang di luar sana. Di Amerika ada seorang ilmuwan, seorang sejarawan dan seorang antropolog yang namanya Michael Hart. Beliau itu menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia dengan diadakan pemeringkatan. Jadi yang paling berpengaruh, yang paling top itu ditaruh nomor 1, kemudian di ranking 2 sampai ke 100. Dan beliau itu bukan seorang muslim, tapi ternyata siapa yang ditaruh di ranking pertama nomor 1 justru bukan Nabi dia, Nabi Isa, dan bukan ilmuwan seperti Einstein itu yang ditaruh di nomor awal 10 besar. Tapi di nomor pertama justru junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kebanggaan bagi kita, sekalipun kita tidak boleh sombong menjadi umat Muhammad, tapi suatu kebanggaan. Kita bersyukur menjadi umat beliau. Jadi ini peran beliau di pentas dunia ini diakui.
Sebab agama Islam ini adalah agama yang bertumpu kepada ilmu, ya. Bukan sekedar keyakinan dan dogma, tapi pada ilmu. Oleh karena itu, wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada beliau, yang kita yang besar Muhammad SAW, bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, tapi perintah belajar, iqra, disuruh belajar. Jadi ini kenapa? Sebab saya kira sudah maklum semua lah, saya tidak perlu panjang lebar tentang ilmu itu. Saya yakin ilmu itu adalah kunci dari semuanya. Dan ilmu itu bisa mengkontrol apapun dan siapapun ke derajat yang tinggi. Jadi kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, itu bukan sekedar basa-basi. Itu adalah betul-betul. Apapun yang tersentuh oleh ilmu pasti akan naik derajatnya. Contoh yang saya pegang ini, mic. Ini kan besi, ada kawatnya, ada mungkin kabelnya dalam. Seandainya tidak ada sentuhan ilmu, saya mendapatkan ini di rongsokan, paling harganya berapa? Ini tidak sampai 1 kilo atau 1 kilo lah, tidak sampai 5.000. Tapi dalam bentuk seperti ini, dengan sentuhan teknologi canggih, maka harganya bisa ratusan ribu. Ini besi tersentuh ilmu bisa naik derajatnya. Manusia tentu akan lebih dari itu. Ini HP ya, ini HP jadul ini. Karena saya memang tidak ingin repot-repot dengan Android yang besar itu, karena harus pegang 2 tangan gitu. Kalau ini cukup 1 saja, dan itu isinya macam-macam lagi. Jadi ini kan plastik ya, di luarnya adakah ini bisa, ya kalau sekarang murah memang, tapi kalau dulu di awal-awal bisa 5 juta. Sekarang memang 250.000 sudah dapat ya. Tapi andaikan kita mendapatkan ini dijual 10.000 mungkin tidak laku. Ini apa artinya? Dapat, karena sentuhan ilmu menjadi naik harganya. Disinilah pentingnya ilmu. Mengapa? Yang diwahyukan pertama bukan perintah ibadah, tapi perintah mencari ilmu. Karena itu maka Nabi tidak sekedar berdakwah, tapi juga mengajar. Jadi Nabi itu bukan sekedar mubaligh atau da'i, tapi juga al-muallim, pengajar, dan murabbi, pendidik. Dan itu yang diteruskan oleh para pewarisnya, yaitu para ulama dan kita para santri beliau-beliau itu. Dan alhamdulillah peran santri ini sudah diakui secara nasional di Indonesia dengan adanya Hari Santri ini. Jadi santri ini bukan hanya bisa tahlilan, sarwaan, tunda. Jadi santri ini bisa berjuang juga. Dulu pada masa perjuangan merebut kemerdekaan di penjajah, justru santri ini garis depan. Memang santri ini ya mungkin karena bekerja tanpa pamrih ya. Sekalipun berjuang, mau berkorban untuk orang lain, untuk bangsanya, untuk umat, tapi tanpa disebut-sebut dari dulu tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai disebut-sebut. Ya mudah-mudahan kita tidak tidak terlalu bereforia ya dengan adanya penghargaan Hari Santri ini kepada kita para santri. Sebab yang mengapa adanya Hari Santri itu ada, yaitu sebagai untuk mengenang jasa para pendahulu kita dulu, yaitu para alim ulama yang berjuang mengusir penjajah, yaitu ditandai dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang diikuti oleh para ulama, sehingga para ulama bau-bau dengan
komponen bangsa yang lain untuk berjuang melawan penjajah. Sehingga ya sebetulnya sebelum itu sudah para santri, para ulama dengan santri sudah berjuang. Misalnya Pangeran Diponegoro, kemudian yang di Aceh itu apa, Nyadin dan Basantin dan lain sebagainya. Itu semuanya kan para santri. Tapi memang dulu mungkin oleh Belanda itu memang sengaja ditutup-tutupi peran santri itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai diakui. Tapi kita jangan berbangga. Sebab penghargaan ini bukan untuk kita. Ini untuk para pendahulu kita. Lalu pertanyaannya, kita ini mau apa? Sekarang kita sebagai pelanjut dari para pendahulu kita, para masyayikh dan para santrinya yang berjuang melawan penjajah sehingga bisa merebut kemerdekaan bangsa ini lalu kita apa yang akan kita kontribusikan kepada bangsa, umat dan bangsa negara ini? Ini suatu pertanyaan besar. Kalau beliau-beliau, para pendahulu kita yang sekarang mungkin sudah almarhumin semua, bila sukses mengusir penjajah, sukses merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, sekalipun penjajah selalu berupaya ya untuk kembali lagi ke Indonesia, tapi alhamdulillah bisa diusir. Bahkan pendiri pondok ini sebetulnya termasuk pejuang kemerdekaan, seperti disebutkan dalam sejarah biografi beliau. Beliau datang ke sini ini sebetulnya dalam rangka mengungsi. So, beliau itu kan dikejar-kejar Belanda di Madura, di Makassar. Akhirnya beliau mengungsi, pertama ke Sumeneb, kemudian nyebrang ke sana pondok Salafiyah Sukorejo, karena masih ada hubungan keluarga. Tapi kemudian atas saran ayahnya Kiai Hasan Samsul Arifin, yaitu Kiai Samsul Arifin, beliau ditunjuki tanah di sini. Dan beliau sebetulnya ingin sembunyi awal-awal karena masih belum aman. Tapi yang namanya Belanda itu punya mata-mata. Akhirnya ketemu juga gitu. Akhirnya Kiai Zaini itu malam-malam, itu menurut punya itu malam-malam beliau itu digedor pintunya, kemudian diambil, dibawa ke Probolinggo, ditahan. Dan hampir sudah dieksekusi mati. Hampir. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, ternyata surat keputusan yang pengadilan Belanda yang di Pamekasan itu sudah dibaca, ternyata namanya tidak pas. Jadi mungkin di sana itu namanya, karena beliau itu kalau nama aslinya Abdul Mughni ya, kemudian hajinya Haji Zaini. Ya mungkin karena namanya tidak sama, dianggap salah tangkap, dilepas. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau dan beberapa ulama yang membantu, maka berdirilah pondok pesantren ini seperti yang kita saksikan sekarang. Ini peran beliau, bukan peran kita. Maka kita harus bisa memelihara, menjaga, memelihara, dan melanjutkan perjuangan apa-apa yang sudah ditinggalkan beliau, yang diwariskan beliau pada kita. Jadi ini alhamdulillah kita bersyukur, ini banyak para asatidz, para pengurus yang bekerja, yang mengabdi di sini, yang ini saya kira tentunya untuk menjaga dan meneruskan misi dan apa yang diwariskan oleh beliau melalui pesantren ini. Jadi ini untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang mengabdi di SMA dan semua yang mengabdi di pondok ini akan diberi keistiqomahan oleh Allah sehingga bisa mengembangkan pondok ini, dan pondok ini akan terus eksis ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan, tentu bagi kami sebagai yang diamanai dan para pengurus serta Bapak Ibu guru yang juga pengemban amanah juga ya, sebab bapak-bapak wali santri, wali murid ini menyerahkan ke pesantren ini merupakan amanah bagi kami dan bagi para Bapak Ibu guru dan pengurus. Ini mudah-mudahan dengan tasyakuran ini
bisa diberi kemampuan oleh Allah bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi anak-anak sekalian yang masih sedang belajar, lalu apa perjuangan kalian? Tentu karena sedang belajar, kalian ini kan bukan pegang senjata ya. Ini enggak. Tapi adalah tekun belajar. Sebab belajar ini adalah perjuangan juga. Asalkan ikhlas. Jadi thalabul ilmu, mencari ilmu itu adalah perjuangan. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, artinya karena memang menjalankan perintah Allah dan mencari hidayah Allah untuk mencari bekal ibadah dan pengabdian kita kelak kalau kita sudah pulang. Dan saya yakin karena ini perjuangan ini fisabilillah, tentu ini ada pahalanya, tentu ada barokahnya. Bahkan tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Andaikan santri waktu mondok lalu sakit mati, itu syahid. Tapi jangan cari syahid di pondok ya. Nanti ingin mati di pondok, sakit tidak berobat gitu. Ingin syahid, janganlah. Sebab kita ini harus menghargai hidup. Jadi hidup ini anugerah, harus disyukuri, dijaga, dirawat, termasuk kesehatan ya, dan dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya. Nah, memang kalau waktunya dipanggil ya kita tidak bisa menolak ya. Tapi harus tetap hidup ini dihargai, bukan lalu seperti orang-orang yang putus asa ya, karena mereka sudah melihat kehidupan ini sudah sulit gitu, akhirnya mereka ingin mati syahid, ngebom ya, bom bunuh diri. Itu bukan cara yang benar ya. Jadi untuk anak-anak sekalian, jihad kalian itu adalah belajar dengan tekun, utamanya agama ya, sekalipun tidak harus jadi mujtahid ya. Sebab ilmu yang dibutuhkan selain ilmu agama juga banyak ilmu-ilmu yang lain dalam kehidupan ini. Sebab kita kalau hanya menguasai ilmu agama sementara ilmu yang lain termasuk utamanya ekonomi, politik dan lain-lain itu kita tidak menguasai, kita tidak akan bisa berperan banyak, dan bahkan nasib kita akan ditentukan oleh orang lain. Jadi ini alhamdulillah sekarang para santri ini sudah banyak yang berperan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah berkat perjuangan para pendahulu kita, dan ini harus diteruskan. Almarhum Al-Maghfurlah Ghazaini ini mendirikan pesantren. Kata beliau, saya tidak ingin mencetak kiai saja. Kalau ada yang jadi kiai, ada ustaz, alhamdulillah. Tapi bukan itu saja. Yang kami ingin, kata beliau, ingin mencetak orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan bermanfaat kepada saya. Jadi apa saja, bukan hanya jadi kiai, bukan hanya jadi ustaz, jadi supir pun jadi, tidak apa-apa. Ini saya pernah diceritai oleh Kiai Hifni Mahfud. Beliau itu dulu pernah pergi ke Madura. Waktu itu masih naik bis beliau itu. Berangkat malam dari Tanjung, nyampe di Sidoarjo itu sudah subuh. Supir bisnya itu memarkir bisnya di depan masjid karena sudah subuh. Nah, kemudian sesudah diparkir, supir bisnya itu memberi pengumuman kepada para penumpang, Bapak, ibu-ibu, saya sengaja parkir masjid ini depan masjid karena saya mau sholat. Barangkali bapak ibu mau sholat, silahkan, akan saya tunggu. Ini supir bisa berdakwah, apalagi ustadz. Ini mestinya harus. Jadi berdakwah itu bukan hanya tugas mubalik, bukan hanya tugas dai. Kita semua ini punya tugas dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bagaimana itu? Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku, kata Nabi, sekalipun hanya satu ayat.
Artinya kita berdakwah tentu untuk dakwah yang skala besar ini perlu ilmu, tidak bisa asal-asalan. Kalau sedang mengingatkan teman yang kebetulan melanggar umpamanya, itu termasuk nahi mungkar. Mengingatkan teman yang mungkin terlambat sholat, itu termasuk amar ma'ruf. Jadi ini dakwah ini jangan dibatasi, nanti saya tunggu kalau jadi mubalik. Kapan jadi mubalik? Ya kalau jadi. Jadi dakwah itu tugas kita semua. Sekalipun kata sebagian besar ulama, dakwah itu adalah fardu kifayah ya, bukan kewajiban tiap orang. Tapi karena dakwah itu sesuatu yang besar yang memerlukan keterlibatan semuanya, maka tidak mungkin hanya itu menjadi tugas para dai dan para mubalik. Jadi kita semua ini adalah seorang dai, orang yang harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sekalipun kita masih siswa, kemudian ada teman kita yang kebetulan tadi mau melanggar, ya kita ingatkan. Kita tidak bisa, kita sampaikan pada Ustadz, minta tolong Ustadz, itu teman saya mau melanggar gitu ya. Tapi ini bukan karena tungatuh, bukan saudara. Bukan karena benci, tapi justru karena sayang gitu ya. Sebab menyayangi teman itu harus cerdas. Menyayangi, jangan seperti tukang absen. Ada tukang absen itu kalau kebetulan temannya tidak masuk, ditulis masuk. Itu bukan menyayangi, tapi justru itu menjerumuskan dia kepada kemalasan. Kalau kita memang sayang, tentu dia ingatkan, kamu harus masuk ya. Nah, kalau masih tidak dengar, kita minta tolong Ustadz, bukan melapor Ustadz, tapi minta tolong Ustadz untuk memperingati dia. Jadi itu cara menyayangi teman. Dan dalam satu hadis Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Belalah saudaramu, bela temanmu, baik ketika dia berbuat zalim maupun ketika dizalimi orang. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau kita membela orang yang sedang dizalimi? Kami maklum, kata sahabat. Tapi bagaimana kami akan membela orang yang sedang menzalimi orang? Sabda Nabi, pegang tangannya, jangan sampai dia berbuat zalim lagi. Jadi ini cara yang cerdas membela teman atau menyayangi teman. Jadi harus tahu kondisi lah. Misalnya ada tamu ya, ada tamu sudah lama dari pagi sampai siang, dibicarai terus tidak diberi makan. Lah ini cara menghormat tamu yang tidak benar. Ya memang kita harus berencana. Jadi pada tamu itu seramah, tapi mungkin yang kain bentar. Lapar tuh. Jadi tuan rumah yang baik itu orang yang tahu kebutuhan tamunya. Kalau tamunya lapar jangan diberi bentar atau bental gitu. Diberi nasi. Begitu dia nolong orang ya. Nah, nolong orang yang sedang lapar jangan hanya didoakan, ya tetap lapar. Jadi ini ya, jadi kembali kepada dakwah tadi, ini kita ini semuanya dai. Sebelum kita jadi apa-apa ini kita ini dai. Jadi kepala sekolah, jadi ustadz, ya apalagi kepala sekolah ustadz ya. Jadi kepala kelas saja ini. Jadi siswa biasa itu sebetulnya mengemban misi dakwah. Ya. Jadi kalau melihat hal-hal yang salah, tentu dipikirkan dulu, ini salah betul, benar-benar salah atau enggak. Jangan-jangan kita yang salah paham gitu. Jadi kalau benar salah, ya peringati. Dan kalau dia menjelaskan bahwa dia sebetulnya melakukan itu karena alasan yang dibenarkan, kita jangan ngotot. Saya kira kalau kita mengingatkan dengan baik-baik pasti akan diterima insyaallah. Jadi ini sekali lagi tugas anak-anakku sekalian, jihad anakku sekarang ini adalah belajar dengan tekun. Tentu jangan hanya belajar menimba atau menumpuk-numpuk ilmu, tapi juga menggembleng diri. Menggembleng diri itu artinya membina karakter dan akhlak. Kenapa? Sebab ilmu yang banyak tapi dimiliki oleh orang yang karakternya buruk, maka ilmunya itu
bukannya bermanfaat, bukannya berguna, tapi akan disalahgunakan. Sekarang seperti pembobol bank, itu bukan orang bodoh. Para koruptor bukan orang bodoh, bukan orang miskin. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah suatu kejahatan. Tapi mengapa mereka masih melakukan itu? Itu karena mereka hanya punya ilmu tapi karakternya. Oleh karena itu kita mondok ini bukan sekedar belajar, tapi juga membina akhlakul karimah. Dan justru akhlak inilah yang menjadi misi utama junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Beliau itu bersabda, bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Ya. Jadi aku ini, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab akhlak itu begitu penting dalam kehidupan manusia. Dan akhlak ini menentukan nasib manusia itu. Orang yang akhlaknya baik, karakternya baik, pasti nasibnya baik. Misalnya orang jujur, ya, orang amanah, ini pasti disenangi orang. Dan dia andaikan berbisnis lalu amanah, tidak sulit untuk mencari modal. Semuanya akan memberikan modal itu kalau dia amanah. Ya tentu tidak amanah saja juga pinter ya. Kalau amanahnya tidak pinter ya nanti bisa rugi juga. Jadi karena itu sekali lagi kita mondok ini bukan sekedar menimba ilmu tapi juga memperbaiki akhlak. Dan guru-guru kita ini selain sebagai pengajar juga sebagai pendidik. Dan mendidik itu tidak harus jadi guru akhlak, itu enggak. Semua para guru bahkan pengurus itu adalah pendidik semua. Dan pendidikan itu tidak hanya secara verbal, misalnya kita hanya mengingatkan, apalagi sekedar sekedar mengajar akhlak atau sekedar beri pengarahan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan. Jadi Nabi itu bisa sukses dalam dakwahnya karena keteladanan beliau. Beliau banyak menarik simpati orang-orang yang semula tidak beriman lalu beriman, itu bukan karena apa, tapi karena akhlak beliau. Ini seperti yang terjadi sebelum beliau berhijrah. Ini sedikit bermaulid. Ya, berhijrah ada di Mekah dulu. Kita ketahui bahwa umat Islam di Mekah itu sangat sedikit. Ini ada bom apa? Apa suruh berhenti gitu? Ya, sedikit lagi. Gitu. Jadi umat Islam di Mekah itu masih minoritas sekali dan ditekan. Nabi itu dihina, diancam, bahkan mau dihabisi. Ada orang yang sangat benci kepada Nabi. Setiap Nabi lewat di depan rumah orang itu selalu diludahi, setiap lewat. Suatu ketika orang itu sakit, ya libur, pray tidak ludahi lagi. Akhirnya Nabi bertanya-tanya seperti ada yang hilang gitu. Kemana orang itu, kok biasanya keluar nongol, kok sekarang enggak ya? Tanya kepada tangganya masih kafir juga. Tanya, mana si fulan itu, biasanya kalau saya lewat di depan rumahnya keluar, artinya meludah. Sekarang kok enggak ya? Nah, lalu kata tangganya, Muhammad, ya ini masih orang kafir ya, jadi biasa mapas gitu. Muhammad, dia tuh sakit kan? Oh sakit ya. Apakah Nabi bersorak karena orang yang meludahi itu lalu sakit? Justru Nabi merasa prihatin. Nabi pulang ke kediamannya, lalu mengambil oleh-oleh, menjenguk orang yang sakit itu. Ini akhlak. Akhirnya apa? Sesudah beliau sampai ke rumah itu, ngedor sambil ngetuk pintu dan bersalam, dibuka. Sudah tahu bahwa yang datang itu Nabi. Orang itu agak bertanya-tanya, ini kok Muhammad yang datang, ini mau apa? Akhirnya apa? Tanya, Muhammad, ini masih kafir ya? Muhammad, kamu itu datang ke sini untuk apa? Saya tidak mau apa-apa, saya dengar sampean itu katanya sakit. Ini saya datang bawa oleh-oleh jenguk sampean. Orang itu menjadi tertegun, kagum kepada Nabi. Akhirnya dia berpikir, kalau begitu Muhammad itu benar. Akhirnya apa? Tanpa disuruh, tanpa diminta,
dia itu bersyahadat. Ini dakwah bil hal. Ini yang sekarang jarang. Kalau bertarsiyah sama dengan berkomentar ya, banyak yang bisa. Apalagi komentator sepak bola itu paling mudah itu. Ya. Kita kalau nonton sepak bola kadang-kadang sering berkomentar, coba itu disepakkan masuk, coba suruh main sendiri. Nah ini, jadi Nabi itu keteladanan beliau ini yang justru menjadi daya tarik beliau, sehingga banyak orang tertarik kepada Nabi asalnya lalu tertarik kepada agamanya. Jadi ini barangkali dalam perbaikan karakter akhlak tidak bisa kita hanya memberikan tausiah, kita tidak bisa kita hanya mengajarkan ilmu akhlak, tapi keteladanan itu yang harus didahulukan. Barangkali ini pas adzan ya, yang bisa saya sampaikan sebagai ungkapan syukur dan kegembiraan saya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sebagai ungkapan syukur ya, atas hari ulang tahun SMA yang ke-61 ini. Mudah-mudahan bukan sekedar panjang umur tapi terus eksis ila yaumil qiyamah. Dan para pengabdi yang abdi di sini akan diberi kemampuan untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tugas Bapak Ibu sekalian, tugas mulia, yaitu tugas menyiapkan kader-kader umat, kader-kader bangsa di masa depan. Pertaruhan nasib umat dan bangsa di masa depan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi karena itu sekali lagi ini tanggung jawab yang mulia tapi berat. Sekali lagi mudah-mudahan bersama dan ridho dan mohon Allah Subhanahu wa taala. Selamat ulang tahun SMA yang ke-1. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.